Perkenalkan, nama saya Stefani Abigail Saragi, saya dari kelas 11 kelas 2. Di sini saya akan mengumpul tugas mapel agama yang dibimbing oleh Ibu RG. Sebelum kita masuk ke materi kita, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, menderita emosional, dan rugi lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pembunuhan Pendeta Yeremia di tahun 2020. 4 tahun tanpa keadilan. 4 tahun lalu, Pendeta Yeremia Janambani berumur 68 tahun disiksa dan dibunuh secara tragis. Namun, pengusutan kasus yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau biasa kita sebut TNI ini jauh dari kata tuntas. Keadilan belum terpenuhi dan kekerasan masih berlangsung di tanah Papua. Demikian menurut Amnesty International Indonesia. Nasib yang dialami Pendeta Yeremia menjadi salah satu dari sekian banyaknya kasus pembunuhan di luar kasus di tanah Papua yang melibatkan aparat militer dan jauh dari penyelesaian yang benar dan efektif. Pengusutan kasus ini tidak tuntas dan tidak memenuhi rasa keadilan, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia atau bisa disebut Usman Hamid. Pada Sabtu sore 19 September 2020, Pendeta Yeremia disiksa dan ditembak di kandang babi miliknya yang terletak di Kampung Bomba, Distrik Itadipta, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Keadaan Amnesty atau seorang pemimpin gereja di Papua yang berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga korban tak lama setelah kejadian itu menyebut kekerasan dilakukan oleh aparat TNI. Pihak berwenang, baik polisi militer, awalnya membantah peristiwa tersebut. Kepolisian daerah Papua itu sempat mengatakan insiden tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ingin memancing perhatian global menjelang sidang umum PBB pada akhir bulan September 2020. Nyatanya setelah diselidiki oleh Komnas HAM, tim pencari fakta gabungan di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau bisa disebut Mokopolhukam, yang tim investigasi independen, aktivis dan tokoh masyarakat Papua yang tergabung dalam tim kemanusiaan untuk Intan Jaya dan dibentuk oleh Gubernur Papua. Semuanya menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan itu dilakukan oleh aparat keamanan. Hasil penyelidikan, banyak Pendeta Yeremia meninggal akibat kehabisan darah setelah mengalami penyiksaan berupa penembakan pada lengan kiri dari jarak kurang dari 1 meter atau tidak kekerasan lainnya. Selain ditembak, Pendeta Yeremia juga mengalami tindakan kekerasan berupa jeratan, baik menggunakan tangan ataupun alat, seperti tali dan lain-lainnya, untuk menyiksa korban berlutut yang dibuktikan dengan jejak abu tungku yang terlihat pada lutut kanan korban. Investigasi Komnas HAM menyatakan bahwa seorang anggota TNI bernama Alpius, Wakil Komandan Koromil Persiapan Hidat Dipta, berdasarkan keterangan dari istri korban dan saksi-saksi lainnya diduga sebagai pelaku penembakan. Hal yang sama juga dituturakan oleh tim kemanusiaan untuk Intan Jaya. Sebelum Menko Polhukam saat itu, Mahfud Mat, saat membacakan hasil investigasi tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang dibuktikan pemerintah pada 21 Oktober 2020, mengatakan peristiwa tewasnya Pendeta Yeremia Janambani digunakan melibatkan oknum aparat. Namun proses hukum atas kasus pembunuhan itu berjalan lambat dan tertutup setelah kasus dilampahkan ke pengadilan militer, bukan pengadilan umum. TNI berdalih karena kasus yang melibatkan anggota mereka, maka harus diproses lewat peradilan militer dan berhukum menggunakan UU Peradilan Militer yang dibuat pada masa Orde Baru. Pada pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menempatkan tentara dalam rawang wewenang peradilan sipil untuk pelanggaran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
KUHP. Kasus pembunuhan Pendeta Yeremia seharusnya diadili oleh perwalikan umum. Sidang kasus pembunuhan atas Pendeta Yeremia baru dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Militer 319 Jayapura. Dengan mendakwa 3 prajurit TNI Angkatan Darat yaitu Kapten Saiful Anwar, Serka Alex Ading, dan Pratu Mun Adi Hasan Besro. Pada sidang putusan tanggal 30 Juni 2023, ketika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun mereka hanya dihukum 1 tahun penjara dan bayar biaya perkiraan 20 juta bagi Saiful Anwar, 15 juta bagi Alex Andi, 10 juta bagi Andi Hasan Basri. Petugas majelis hakim ini berbeda jauh, sedangkan tuntutan dari auditor militer agar tidak terdakwa dipidana penjara selama 15 tahun dan dipecat dari Dinas TNI Angkatan Darat. Sehingga auditor militer mengajukan banding, namun hal itu tidak berbuah hasil setelah majelis hakim bidang pada sidang 25 Mei 2023 menguatkan putusan Pengadilan Militer 319 Jayapura nomor 186 KPM 319 ADVI 2022 tanggal 30 Januari 2003 untuk selanjutnya. Proses hukum atas kasus pembunuhan Pendeta Yeremia itu menunjukkan bahwa investigasi dilengkapkan pada proses ini tidak melalui proses pidana di pengadilan sipil bagaimana diatur undang-undang, kata Usman. Selain itu, Asmis mendesak pemerintah segera menghentikan operasi militer di tanah Papua yang kerap memicu kekerasan dan pembunuhan di luar hukum terhadap masyarakat sipil. Keberadaan aparat militer di tanah Papua alih-alih menciptakan keamanan justru menguncang nyawa orang asli Papua dan peperangan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, kata Usman. Kita hanya bisa mengenang Pendeta Yeremia ini yang disiksa dan dibunuh secara keji tanpa ada ganjaran yang adil. Tetapi juga semua korban kekerasan tanah Papua, Yeremia adalah seorang paman yang baik, yang saat itu tenang mencari 2 orang keponakannya, Apinus dan Luther Jamindan, yang hilang dan dibunuh oleh sejumlah anggota TNI. Sekian dan terima kasih.